Tidak terasa pemirsa, kita sudah di segmen akhir dari obrolan pagi dan kita masih membahas mengenai ekonomi Indonesia secara makro dan tips mengelola keuangan. Line telepon masih kami buka ya di 02744477666. Tadi kita sempat terjeda, Mas Denny, ini untuk financial planner ini perlu nggak sih untuk kita misalnya para pengusaha atau pelaku usaha atau mungkin juga untuk yang ibu rumah tangga atau mungkin juga di skala yang lebih kecil begitu? Untuk skala yang lebih kecil, menurut saya lebih ke literasi keuangan ya. Jadi tidak perlu seorang personal financial planner untuk mendampingi, tidak perlu, tetapi bagaimana masyarakat kita memiliki literasi keuangan yang cukup. Cara yang bisa dilakukan kayak gimana nih misalnya? Sebenarnya salah satunya mengikuti segmen ini. Mengikuti segmen ini sehingga memahami fundamental apa saja yang perlu diperlukan. Betul. Terkait dengan dana darurat, saya harus menyisihkan uang untuk dana darurat saya. Yang pertama, yang kedua, jangan langsung buru-buru investasi. Saya harus memenuhi kebutuhan arus kas saya. Kalau arus kas saya sudah terpenuhi, dana darurat saya sudah terkumpul, tabungan saya cukup, barulah saya masuk ke dunia investasi. Saya melihat masyarakat kita terlalu bersemangat untuk investasi. Iya, padahal tidak punya tabungan atau misalkan dana daruratnya belum tercukupi atau belum mengantisipasi segala risiko kehidupan kedepannya, misalkan PHK, risiko fisik, mungkin mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, itu kan perlu dipikirkan terlebih dahulu. Tapi ada juga nih para pengusaha nih yang mereka ini memang pengen membuka bisnisnya dengan 0 rupiah dengan cara melakukan pinjaman ke bank. Nah, itu gimana? Sebenarnya bisnis rata-rata melakukan pinjaman, Mbak, sebenarnya. Dalam arti bisa melalui bank, bisa melalui investor, artinya seperti Pak Daniel katakan, berkumpul dengan 1-2 orang yang punya modal besar, kemudian mengutarakan ide, bagaimana kalau saya kelola, mempercayakan modalnya kepada saya, itu kan juga investor ya, masuk. Jadi memulai bisnis dengan 0 rupiah sebenarnya hal yang mungkin, tetapi butuh effort dan kepercayaan lebih terhadap investor-investor tersebut. Tapi kalau dengan meminjam bank, ada risiko yang perlu dipikirkan, yaitu tingkat bunga. Ya, jadi perlu dipikirkan apakah dengan tingkat bunga ini bisa memenuhi kewajiban baik pokok maupun bunganya kepada bank atau tidak. Apakah proses bisnisnya bisa menghasilkan memutar uang sebegitu besarnya untuk menutup itu atau tidak, itu juga perlu dipikirkan. Katanya kalau misalnya kita melakukan pinjaman ke bank untuk berbisnis seperti itu, nanti pajak yang akan kita bayarkan itu juga akan semakin sedikit, Mas. Hitungannya gimana? Atau bagaimana sih? Saya bukan dosen pajak ya, saya pernah memahami tentang pajak itu, tetapi di luar konteks pajak, bank itu punya tingkat bunga yang perlu dipikirkan, karena selama ini saya melihat masyarakat kesulitan tidak hanya pokok, bunganya pun mereka kesulitan untuk membayarnya, karena bisnisnya berhenti. Nah, jadi perlu kombinasi antara korelasi antara proses bisnis yang berkelanjutan, artinya bisnis itu tidak stagnan, terus berkembang, dan bagaimana memikirkan kewajiban bank dan lain sebagainya, gitu, Mbak. Tapi kalau untuk sektor pajak, jujur saya kurang menguasai tentang. Baik. Nah, ini mungkin Mas Daniel nih. Mas, kalau tadi kan kita ngomongin tentang pemisahan keuangan pribadi dan juga bisnis seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita abaikan, resikonya apa sih, Mas, nanti yang bisa terjadi? Resiko yang terjadi ya. Yang pertama pasti resiko yang paling besar itu uang usaha habis dipakai untuk kebutuhan pribadi. Gitu. Kemudian saat kas menipis, nah kemudian penjualan turun, ya akibatnya kita jadi sulit tahu apakah bisnis kita untung atau rugi. Kalau dilihat dari sisi bisnis seperti itu. Kemudian keputusan juga diambil bisa berdasarkan asumsi yang salah. Nah kemudian ujung-ujungnya ke arus kas ya, arus kas jadi tidak terkontrol. Kemudian ya tadi masalah pajak, risiko pajak dan legal juga semakin besar, denda juga semakin gede, dan ini kan juga mempengaruhi ke bisnis. Kadang-kadang orang yang melakukan bisnis itu atau UMKM rumah tangga yang kemudian memutuskan untuk membuat sebuah bisnis, itu mereka tidak berpikir terkait tentang legalnya seperti apa, kemudian nanti harus ada laporan pajak lagi ya, ternyata harus ada audit lagi, harus ada pendanaan dan sebagainya. Karena kebanyakan orang masuk ke UMKM itu tujuannya untuk cuan atau penjualan doang.
Tapi mereka tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya bahwa harus ada perbedaan nih antara uang usaha, uang pribadi, dan juga untuk dana darurat. Seperti itu, Mbak. Jadi benar-benar resikonya sih cukup gede ya, kalau memang kita tidak aware dari sekarang. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Denny juga cukup baik sekali, terutama terkait tentang literasi keuangan. Nah, ini yang masih menjadi PR paling besar sih, Mbak Tika. Ya. Literasi keuangan itu benar-benar orang masih belum aware. Mungkin kalau generasi millennials dan generasi Z itu udah mulai melek akan literasi keuangan, tetapi ternyata kalau pelaku industri UMKM itu masih kebanyakan dari generasi X dan generasi millennials, tapi masih banyak yang kurang akan adanya literasi keuangan. Oke, bagaimana bisa menyadarkan masyarakat nih agar mereka ini lebih paham, lebih aware juga tentang literasi keuangan ini, Mas? Selain misalnya nonton ini kan pasti ada satu pemahaman tersendiri bagi masyarakat ataupun juga untuk para pelaku UMKM juga. Nah, mungkin apa nih yang bisa kita lakukan saat